Halo semua, langsung aja yuk. Kita mau ngulik bareng nih tulisan yang judulnya Kegaduhan dalam Ruang Hampa. Keren banget sih ini judulnya. Dan isinya tuh rasanya personal banget, jujur gitu. Nah, kita bakal coba nih bedah bareng perasaan-perasaan yang kompleks ya, yang dituangin di sini. Yang mungkin aja banyak dari kamu juga ngerasain hal yang mirip. Siap ya? Oke, kita mulai nguliknya. Ada satu metafora nih yang menurut aku kuat banget di tulisan ini. Pikiran tuh kayak botol kaca, terus pelan-pelan diisi bantal gede, sampai penuh banget, sampai sesek. Ini kayak ngegambarin perasaan kepala penuh banget, overwhelmed gitu kan. Pernah ngerasa gini nggak sih? Gimana tuh rasanya? Iya, metafora botol kaca itu emang ngena banget ya. Bikin kita kayak bisa ngerasain langsung gitu. Seseknya, penuhnya, tekanannya. Jadi ini cara bikin kita ikut merasakan, bukan cuma mikirin doang, beban emosi yang nggak kelihatan itu. Ada rasa pengen banget dikeluarin kan? Kayak ditulis di situ kepengen banget dikeluarin tapi nggak bisa. Jadi rasanya tuh numpuk aja di dalam. Susah banget buat dilepasin, atau bahkan kadang buat dijelasin ke orang lain aja susah. Nah, bener banget. Dan dari rasa tertekan itu muncul lagi nih perasaan-perasaan yang kayaknya berlawanan ya. Pengen sendirian, tapi kok ya takut banget gitu kalau sepi. Terus pengennya diam aja, tapi takut suasananya jadi hampa, kosong. Mau banget gitu punya teman deket, tapi ada rasa takut lagi, takut kecewa, takut kehilangan lagi. Ini kan tarik ulur terus ya, capek nggak sih? Iya, dan di tulisan itu juga ada pertanyaan kan, wajar gak yakin sini wajar apa enggak. Sebenarnya sih perasaan yang kayak bolak-balik gini tuh ya cerminan paradoks manusiawi aja. Sesuatu yang kayaknya aneh, bertentangan tapi sebenarnya sering banget kita alamin kok. Apalagi mungkin di usia-usia segini ya lagi nyari-nyari. Kayak kutipannya itu loh, kosong tapi berat, kosong tapi penuh, hampa tapi sesek. Wah, dalam banget ini. Ini nunjukin gimana rasa kosong itu justru bisa kerasa berat banget. Nyesek judul secara emosi. Bener juga ya. Perasaan campur aduk itu seringnya malah ditutupin ya. Makanya keren nih pas dibahas juga soal usaha buat kelihatan tegar, padahal sebenarnya rapuh banget di dalam. Kayak botol kaca tadi tuh, yang udah retak tapi masih berusaha keras biar nggak pecah. Ditulisnya kan, berusaha tegar tapi takut hancur, penuh dengan keretakan. Ini mirip kayak, apa ya, senyum palsu gitu nggak sih? Kayak yang ditulis juga, bibir tersenyum penuh di balik mata yang menyiratkan kehampaan. Betul-betul, itu dia. Dan yang menarik tuh, ada kejujuran buat ngakuin kerapuhan di balik topeng kuat itu. Terus gimana di tengah rasa rapuh itu cuma satu sapaan tulus aja tuh bisa jadi kayak pegangan banget kan, ditulis jika satu kali saja. Satu pesan saja yang menyapa dengan tulus, bukan cuma basa-basi. Kayaknya gue bisa terus bertahan. Ini nunjukin banget ya betapa pentingnya koneksi antar manusia yang asli, yang tulus, sekecil apapun itu. Bukan cuma ngobrol di permukaan aja atau basa-basi doang. Ada harapan gede banget kan di balik keinginan simple itu. Sesek di kepala tadi, terus dilema batin yang bolak-balik, topeng tegar itu, sama kerinduan akan koneksi tulus. Jadi makin kebayang ya makna judulnya, Kegaduhan dalam Ruang Hampa. Kegaduhan tuh kayaknya suara ribut dari semua pikiran sama perasaan yang campur aduk di dalam diri kita. Sementara ruang hampanya, itu mungkin rasa sepi, atau kosong, atau jarak yang kita rasain sama orang lain, atau dunia sekitar. Tepat banget. Judul itu kayak nangkep inti pengalamannya gitu. Kondisi di dalam diri yang rasanya overwhelmed, penuh banget sama pikiran dan perasaan, tapi di saat yang sama, ada rasa sepi yang dalam banget, hampa, kayak terisolasi. Jadi kegaduhan dalam ruang hampa tuh ya, kayak ada badai di dalam kepala, tapi di hati atau di luar, rasanya sunyi aja, sendirian. Jadi intinya, tulisan ini ngajak kita buat nyelamin perasaan yang campur aduk dan kompleks banget ya. Antara pengen sesuatu, tapi juga takut sama hal itu. Ngerasa penuh, tapi sekaligus kosong. Berusaha kelihatan kuat, padahal lagi rapuh. Perasaan-perasaan yang wah, kayaknya banyak banget deh yang bisa relate, terutama mungkin teman-teman seusia kita. Nah, benar. Sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa kita renungin bareng-bareng dari tulisan ini. Kalau dipikir-pikir ya, penulisnya kan ngerasa satu pesan tulus aja udah cukup banget buat dia bertahan. Siapa saja, siapapun. Coba deh kita pikirin, seberapa sering sih kita punya kesempatan buat jadi satu pesan tulus itu buat orang lain? Buat teman atau siapapun di sekitar kita. Mungkin tanpa kita sadar efeknya bisa segede itu buat mereka.
Gimana caranya ya kita bisa lebih peka, lebih berani mungkin buat ngasih koneksi yang tulus. Walaupun buat kita mungkin rasanya hal kecil aja, tapi siapa tahu itu berarti banget buat orang yang nerima. Yaitu mungkin pertanyaan buat kita bawa pulang dan renungin masing-masing.